Irwandi Yusuf. Silakan. Ya, jadi yang kita bawa ke Jakarta kemarin ke kantor KPK itu kan ada 4 orang ya, bupati, gubernur, dan ada 2 pihak swasta. Nah, 4 orang tersebut kita tingkatkan statusnya ke penyidikan sehingga berposisi sebagai tersangka. Nah, tentu ketika kita menetapkan sebagai tersangka itu sudah didasari oleh bukti permulaan yang cukup, karena kami menemukan bukti-bukti yang kuat, ada dugaan suap terkait dengan pengurusan dan proses dana optimalisasi ya, bukan dana optimalisasi, dana otonomi khusus Aceh. Iya. Nah, di sana kami juga ada informasi fee sekitar 10%, Iya. 8% untuk dialokasikan untuk sejumlah pejabat di provinsi dan 2% di kabupaten. Iya. Kemudian kami melakukan penahanan terhadap 2 tersangka pertama kemarin, gubernur dan 1 pihak swasta. Iya. Dan tadi juga sudah dilakukan penahanan untuk 2 tersangka yang lain, yaitu AMD Bupati Benar Meriah yang ditahan di rutan cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur, dan TSB pihak swasta yang ditahan di rutan Polres Jakarta Selatan. Iya. Masing-masing tersangka ini ditahan 20 hari ke depan. Iya. Jadi nanti tentu kami akan melakukan serangkaian kegiatan penyidikan seperti halnya juga kita lakukan pada semua kasus yang kita tangani. Ya, artinya kalau Bupati Benar Meriah sendiri apakah sudah ditetapkan sebagai tersangka nih, Pak Febri? Gimana? Kalau Bupati Benar Meriah sendiri apakah sudah ditetapkan sebagai tersangka juga? Ya, ada 4 tersangka yang sudah kita sampaikan kemarin ya. Ya. Kita tetapkan sebagai tersangka. Yang pertama sebagai pihak yang diduga penerima itu adalah IY ini adalah gubernur Aceh. Ya. Kemudian ada HY dan TSP, ini pihak swasta. Ya. Orang-orang yang kami duga berperan sebagai perantara dalam kasus ini. Ya. Kemudian sebagai pihak yang diduga pemberi adalah AMD Bupati Benar Meriah. Jadi ada 4 tersangka dalam kasus ini dan keempat-empatnya sudah dilakukan penahanan. Ya, Pak Febri, kami mendengar ada 10 orang. Lantas bagaimana dengan 6 orang yang lain ini? Bagaimana tindak lanjutnya, Pak Febri? Ada 9 orang yang kita lanjutkan dengan proses pemeriksaan karena ada orang-orang tertentu yang kebetulan berada di lokasi. Jadi tentu kalau tidak ada hubungannya tidak kita lakukan pemeriksaan. Jadi 9 orang yang kita lanjutkan pada proses pemeriksaan, ada yang di Polda Aceh, ada yang di Polres. Nah, setelah itu 4 diantaranya kita bawa ke Jakarta. Jadi sisanya tentu saja berposisi sebagai saksi, dan nanti jika dibutuhkan keterangannya akan kita panggil. Dan tentu ketika dipanggil ya, kami harapkan bisa hadir karena itu adalah kewajiban warga negara untuk hadir dalam pemeriksaan sebagai saksi. Ya, Pak Febri, sebenarnya sudah berapa lama KPK sendiri mencium ada rasuah di pemerintahan Aceh ini sendiri? Jadi begini, kami mendapat informasi dari masyarakat. Nah, setelah mendapat informasi dari masyarakat, tentu kita cek ke lapangan apakah benar ada transaksi-transaksi atau dugaan korupsi tersebut. Nah, setelah kita cek dan kita lakukan pemantauan atau beberapa kegiatan-kegiatan penyelidikan lainnya, kami temukan memang ada dugaan korupsi tersebut. Berapa lama tidak bisa disampaikan karena proses penyelidikan itu kan proses yang tertutup. Artinya Pak Febri, untuk kasus seperti ini, apakah KPK sendiri mencium hanya sebatas untuk dana Otsus? Apakah mungkin ada kemungkinan KPK sendiri sudah mencium ada gelagat ataupun kasus-kasus yang lain? Kami tidak bicara soal kemungkinan. KPK itu hanya bicara kalau ada bukti tentu saja. Tapi jika memang ada informasi baru nanti, tentu tidak juga akan kita tutup ya. Kita bisa mengembangkan dan menggali lebih jauh kalau memang ada informasi baru.
Jadi jika ada masyarakat yang ingin memberikan informasi juga tentu dapat membantu penegak hukum. Artinya bisa saja ada beberapa lagi yang bisa kita duga untuk bisa kita lakukan penyelidikan, begitu ya Pak Febri? Kasus yang berjalan saat ini yang pasti yang bisa kami sampaikan adalah kasus pembangunan dermaga Sabang. Itu sedang berjalan saat ini di penyidikan juga dengan 2 tersangka korporasi. Dua korporasi yang menjalankan pembangunan dermaga Sabang pada saat itu, yaitu PT NK, Nindya Karya, dan PT Tua Sejati. Nah, ini juga ada beberapa nama di pejabat Aceh yang muncul di sidang. Yang kedua, kasus terkait dengan dana otonomi khusus Aceh ini. Kalau ada kasus-kasus yang lain yang sudah di tingkat penyidikan, tentu nanti juga bisa diinformasikan. Tapi saat ini 2 itu yang jalan. Ya, artinya apakah KPK ada mencium, ada keterkaitan antara kasus BPKS Sabang dengan katakanlah dengan dana Otsus ini? Ada kemungkinan nggak seperti itu, Pak Febri? Itu kasus yang berbeda. Kan kasus Sabang itu sudah beberapa tahun yang lalu ya. Saya kira berbeda. Tapi yang ingin saya sampaikan, ada 2 yang sedang proses penyidikan di KPK saat ini. Ya Pak Febri, kami mendengar bahwa kemarin KPK juga sudah menyegel 3 ruangan terpisah di Gubernur Aceh, baik pun itu di Pendopo. Nah, seperti ULP, apakah KPK sudah mencium juga ada gelagat yang tidak benar dalam proses pelelangan di tubuh pemerintahan Aceh? Begini, ketika KPK melakukan penyegelan itu bagian dari prosedur standar untuk mengamankan bukti-bukti yang ada. Itu yang kita lakukan untuk semua kasus. Jadi terlalu cepat kalau hanya karena segelan kemudian disimpulkan macam-macam. Bahwa nanti ada temuan, tentu kita harus melihat dokumen-dokumen atau bukti-bukti yang ada. Nah, seandainya nih Pak Febri, kalau Gubernur Aceh Pak Irwandi akan melakukan pra-peradilan, nah bagaimana sikap KPK? Silakan saja, KPK selalu siap untuk menghadapi kalau ada perlawanan-perlawanan hukum yang dilakukan oleh tersangka. Ini berlaku untuk semua kasus. Namun perlu juga kami ingatkan, bukti-bukti yang kita miliki sebenarnya sudah sangat kuat sebelum kita menentukan 4 orang sebagai tersangka. Jadi akan lebih baik sebenarnya bagi para tersangka untuk kooperatif dan mengakui perbuatannya. Dari pihak-pihak yang kita periksa juga dan dari pemetaan awal komunikasi kami sudah menemukan bagaimana misalnya kode 1 meter digunakan dalam komunikasi terkait kasus ini, terkait dengan fee juga, terkait dengan kewajiban untuk membayar sejumlah uang, dan juga pembahasan-pembahasan lain. Jadi kalau para tersangka bersifat kooperatif dan kemudian bahkan bisa mengajukan diri sebagai justice collaborator, maka itu akan menguntungkan bagi tersangka dan juga membantu proses hukum ini. Misalnya tuntutan akan lebih rendah dan juga nanti mendapatkan sejumlah hak-haknya, agar kemudian fakta-fakta bisa kita ungkap. Karena yang perlu dipahami, ketika ada dana yang dialokasikan atau dana otonomi khusus di sini yang dialokasikan ke Aceh, tentu dana itu diharapkan bisa dinikmati oleh masyarakat Aceh. Tahun anggaran 2018 ini dana tersebut ada 8 triliun rupiah. Kita bisa bayangkan kalau 8 triliun itu bisa dinikmati secara maksimal oleh masyarakat Aceh. Namun yang jadi masalah yang kita sayangkan sekali adalah ketika ada dugaan korupsi dari alokasi dana tersebut, tentu hak masyarakat jadi berkurang dan tidak bisa menikmati dana itu secara maksimal. Ya, Pak Febri, sebenarnya banyak laporan yang mungkin sudah diterima oleh KPK terhadap kasus korupsi mungkin di Aceh. Mungkin hanya baru kali ini yang baru bisa terungkap. Bagaimana sebenarnya tindak lanjut apabila KPK sendiri sudah menerima, walaupun memang tidak langsung kita menemukan tangkap tangan seperti yang kemarin. Tindak lanjut seperti laporan-laporan seperti itu, bagaimana respon dari KPK sendiri, Pak Febri? Semua laporan masyarakat yang masuk pasti kita telah, kalau ada bukti-bukti awal dan informasi-informasi awal yang kami temukan,
di sana ada indikasi korupsi, tentu kita tidak lanjuti. Tapi kalau tidak ada, tentu tidak bisa kita tidak lanjuti. Itu prosedur standar saja. Jadi kami juga tidak boleh gegabah ketika menangani sebuah kasus. Ya Pak Febri, apakah ada yang salah sebenarnya dalam pengelolaan keuangan sehingga banyak sekali kepala daerah yang terjaring kasus korupsi? Kita petakan dan itu butuh komitmen bersama, baik di pemerintah daerahnya, karena yang akan membenahi kan pemerintah daerah itu sendiri. KPK bisa membantu melalui program-program pencegahan. Saya kira cukup dulu ya. Ya, terima kasih Pak Febri atas waktunya. Selamat bertugas. Terima kasih Mas. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saudara, demikian tadi laporan melalui telepon bersama juru bicara KPK.